Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 7 MTS Muhammadiyah Batang. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual, yang mana saya sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Rizky Fitriana SPD yang akan memaparkan program-program kegiatan kesiswaan. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, program pendidikan yang memegang peranan sangat penting dalam proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan adalah program kesiswaan. Maka dari itu MTS Muhammadiyah Batang sebagai salah satu lembaga pendidikan juga memerlukan program yang jelas dalam pengelolaan proses kegiatan kesiswaan dalam bentuk program kesiswaan dengan tujuan agar proses kegiatan siswa berlangsung dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai sebuah institusi pendidikan formal, MTS Muhammadiyah Batang mengemban amanah yang cukup besar dalam membantu mutu sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan program kesiswaan yang pertama adalah terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua, harmonisasi hubungan antara sesama siswa, kemudian guru, bahkan dengan masyarakat yang berada dekat lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, memperdalam dan memperluas pengetahuan siswa dalam arti memperkaya, mempertajam, serta memperbaiki pengetahuan siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran sesuai dengan program kurikulum yang ada. Tujuan yang keempat yaitu untuk kelenturan dan fleksibilitas mental, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai kepribadian siswa. Dan tujuan program yang terakhir adalah untuk mengembangkan bakat dan minat, kreativitas, serta keterampilan siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu sebagai orang tua siswa kami berharap, karena orang tua siswa itu adalah sebuah mitra kerja yang sangat kami perlukan guna terlaksananya kegiatan ini. Bahkan dari orang tua siswa diharapkan dapat pula memberikan bimbingan khususnya pada saat siswa berada di luar kelas ataupun sekolah, baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. Partisipasi orang tua dan masyarakat merupakan pencerminan terwujudnya prinsip, yaitu bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Dalam mengoptimalkan pembinaan kesiswaan terdapat dua program, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yang ada di MTS Muhammadiyah Batang yaitu yang pertama adalah Pas Baju, yang artinya partisipasi lomba dan kejuaraan. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler, dan yang ketiga ada Barsi Virtual atau Kibar Kreasi Virtual, dan yang keempat adalah Imtak Keren. Nah, itu adalah program jangka pendek. Mari kita kupas satu persatu. Apa itu Pas Baju? Ya. Pas Baju di sini yaitu partisipasi lomba dan kejuaraan. Kami dari MTS Muhammadiyah Batang mempunyai program Pas Baju, di mana adalah berbagai macam lomba yang pernah kami ikuti dan pernah kami juarai juga. Yang pertama adalah lomba KSN tingkat kabupaten, ya, dari Diknas yang menyelenggarakan, kemudian
lomba KSM dari Kementerian Agama, kemudian lomba Popda dari Dignas, dan lomba film pendek ataupun vlog, kemudian lomba Olimpikat, Maires, kemudian class meeting, dan lomba-lomba yang lainnya. Itu adalah di mana ajang siswa-siswa untuk mencari bakat untuk menjadi sebuah siswa yang berprestasi. Itu pas baju. Kemudian yang kedua adalah ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah baik di universitas maupun yang lainnya di luar jam belajar kurikulum standar. Ekstrakurikuler sendiri di MTS Muhammadiyah Batang itu ada dua, yaitu ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib yang harus diikuti anak-anak adalah ada dua, yaitu kepanduan Hizbul Waton atau yang namanya terkenal istilahnya HW, ya. Jadi pramukanya di MTS Muhammadiyah Batang itu namanya Hizbul Waton atau HW. Kemudian yang kedua adalah ekstra tapak suci, di mana tapak suci Putra Muhammadiyah, ya, itu adalah itu ekstra yang wajib diikuti khusus kelas 7. Kemudian ekstra pilihan. Untuk ekstra pilihan sendiri ada 5. Yang pertama adalah panjat tebing, kemudian rebana, kemudian PTA, voli putra, dan PKS. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin panjat tebing, alhamdulillah siswa kami menjuarai tingkat provinsi, alhamdulillah mendapatkan perak juara 2 di Semarang kemarin, ya. Selamat kepada Mbak Raisa yang sudah membuat nama harum di MTS Muhammadiyah Batang. Kami ucapkan terima kasih buat Mbak Raisa. Kemudian program yang kedua adalah Barsi Virtual, Kibar Kreasi Virtual, di mana kibar kreasi itu akan dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap kelas itu menampilkan kreasi seni untuk mencari ajang bakat seninya. Ya. Mereka bersama Bapak Ibu wali kelas akan berlomba-lomba setiap kelasnya. Ya. Jadi nanti akan mempertunjukkan kibar kreasi mereka setiap tahun sekali. Kebetulan 2 tahun terakhir kita secara virtual. Ya. Sebelumnya kita sudah pernah secara tatap muka, jadi anak-anak itu menampilkan di depan semua penonton seperti itu. Itu kibar kreasi setiap 1 tahun sekali. Kemudian program berikutnya adalah Imtak Keren. Imtak Keren sendiri terdiri dari Tahfidz Neighborhood, kemudian Duta Tahfidz, Mabit, Kultum, Pesantren Ramadan, dan Dai Hijrah. Ya, itu adalah Imtak Keren. Mari kita kupas apa itu. Yang pertama adalah Tahfidz Neighborhood atau community. Jadi anak-anak, karena di sini adalah program hafalannya juz 30, 29 dan seterusnya, maka anak-anak setelah berlatih bersama di setiap pagi hari, yaitu hafalan-hafalan seperti itu, nanti ketika 1 semester sekali, nanti anak-anak akan ditugasi yaitu Tahfidz Neighborhood, di mana anak-anak hafalan bersama tetangga ataupun sama saudara. Nah, itu dilatih untuk hafalan, seberapa jauh mereka hafalan di depan orang lain, seperti itu, ya. Itu Tahfidz Neighborhood atau community. Kemudian Duta Tahfidz. Jadi program pengiriman Duta Tahfidz ke pengurus Muhammadiyah untuk dites atau dicoba hafalannya di depan mereka. Anak-anak yang sudah hafal lebih dari 1 juz, mereka akan dijadikan sebagai Duta Tahfidz dan mereka akan dikirim ke pengurus-pengurus Muhammadiyah di Kabupaten Batang dan mereka dicoba untuk dites seberapa jauh hafalan mereka. Seperti itu. Itu yang Duta Tahfidz. Kemudian program berikutnya adalah Mabit. Mabit itu adalah Malam Bina Iman dan Takwa. Ya. Jadi anak-anak mabit 2 kali dalam setahun, ya,
setiap satu semester satu kali mereka itu bermalam di MTS Muhammadiyah Batang. Ya, itu kami jadwalkan malam Ahad. Jadi Sabtu sore mereka datang, kemudian nanti sekalian Ahad pagi baru selesai kegiatan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kultum. Ya, jadi program yang kami adakan adalah kultum. Tujuannya adalah untuk melatih anak meningkatkan kemandirian dalam berbicara. Ya, jadi kami memberikan istilahnya untuk kesempatan anak-anak berbicara di depan orang banyak. Setiap hari Rabu kami jadwalkan, karena di MTS Muhammadiyah Batang itu ketika sholat duhur berjamaah. Nah, ada kesempatan setiap hari Rabu anak-anak kami jadwal untuk maju ke depan kultum di depan para jamaahnya. Itu adalah kultum. Berikutnya adalah pesantren Ramadan. Jadi program pembinaan keimanan dan ketakwaan bagi siswa di bulan Ramadan, ya, seperti pesantren kilat, ya, itu nanti kami jadwalkan seperti itu. Kemudian dai hijrah, ya, pengiriman siswa di masyarakat untuk pendampingan program masjid. Sebagai contoh, tahun kemarin atau puasa kemarin kami dari santri boarding MTS Muhammadiyah Batang, anak-anak ada yang sudah bisa mengisi kultum di setiap Ramadannya. Ya, jadi mungkin bisa diterapkan di lingkungan setelah pulang dari sini, ketika di rumah bisa latihan kultum, atau ketika di rumahnya ya dicoba untuk berkultum di depan keluarganya, itu seperti itu. Jadi anak-anak sudah terbiasa. Nah, sekarang program yang kedua yaitu program jangka panjang. Program jangka panjang sendiri dari kami kesiswaan yang pertama adalah Sabana. Sabana itu adalah singkatan dari Safari Bareng dan Wisata. Jadi ada istilahnya study tour ya. Anak-anak setiap 3 tahun sekali, berarti kalau tidak di kelas 9 berarti kelas 8. Kami akan mengagendakan itu untuk study tour. Ya. Kemudian yang kedua, studentpreneur, yang mana anak-anak dilatih untuk berwirausaha. Ya. Contohnya, insya Allah kami jadwalkan setiap hari Sabtu nanti bergiliran ya, itu akan kami jadwalkan anak-anak disuruh membawa jajan atau snack yang sehat yang nantinya dijual di kantin madrasah ya, supaya mereka dilatih untuk berwirausaha seperti itu ya. Itu setiap hari Sabtu. Kemudian program jangka panjang yang berikutnya adalah silasi. Apa itu silasi? Berarti artinya siswa teladan dan berprestasi. Ya. Jadi kami programkan untuk anak-anak yang berprestasi. Kemudian berikutnya adalah webinar. Webinar itu berarti kita programkan nanti insya Allah akan kami adakan parenting, ya, program baik bisa melalui virtual maupun tatap muka, itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah Superdik, sukses peserta didik baru. Nah, kami sebagai penanggung jawab untuk PPDB, ya, alhamdulillah di tahun ini sudah memenuhi target ya, ketika peserta didik baru. Nah, insya Allah di tahun depan kami sudah membuka inden, mungkin dari Bapak Ibu yang mempunyai adik putra putrinya, insya Allah kami sudah membuka inden dimulai di bulan Desember. Ya. Jadi silahkan nanti bisa bertanya-tanya. Nah, mungkin itu karena dengan semoga ya dengan kesungguhan hati dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berbagai langkah dan upaya yang telah kita programkan dalam mengoptimalkan pembinaan kepada seluruh siswa senantiasa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.